Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, mengawali kajian kita pada malam hari ini, sebelumnya saya sampaikan jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah kepada Bapak Ibu atas doa, atas kunjungan ketika saya rawat inap di Rumah Sakit Hasanah, Rumah Sakit Muhammadiyah. Secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Rumah Sakit Hasanah. Perawatan yang baik, pelayanan yang baik saya rasakan ketika rawat inap di Rumah Sakit Hasanah. Mudah-mudahan seluruh amal usaha Muhammadiyah, khususnya di Mojokerto, berkembang dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada umat. Selanjutnya Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak menyampaikan kitab At-Tadhkirah. Jadi selama bulan Sya'ban sampai dengan Idul Fitri nanti, yang saya sampaikan adalah kitab hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Ada banyak bab, ada banyak kitab di dalamnya, atau pembagian bab demi bab di dalamnya. Dan biasanya kami di pesantren mulai kembali membaca Sahih Imam Al-Bukhari itu bulan Rajab. Jadi Rajab, Ruwah, Poso, atau Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi ketika Ramadan berakhir, membacanya juga khatam. Begitu. Ada yang sudah khatam Bapak Ibu Sahih Imam Al-Bukhari? Belum. Kapan? Baru membaca Bapak Ibu. Jadi baru membaca. Ini menjadi kebiasaan karena ulama pun demikian Bapak Ibu. Membaca Sahih Imam Al-Bukhari itu berulang-ulang, puluhan kali membacanya. Kenapa? Karena kitab ini menjadi kitab rujukan utama. Dan banyak hal yang bisa kita peroleh, keilmuan, pemahaman ketika membaca baru satu kitab ini. Jenengan di rumah ada yang memiliki kitab seperti ini atau mungkin cetakan yang baru, insya Allah saya yakin banyak yang memiliki kitabnya di rumah, bahkan beberapa jilid begitu. Tapi menjadi pertanyaan kita, sudah terbaca tuntas apa belum? Mungkin di rumah juga ada Sahih Imam Muslim, Sahih Muslim, ada beberapa jilid juga. Nah, ketika kemudian hari ini kita kembali membacanya, mari kita ingatkan diri kita kembali. Ini saya cetak lagi karena dulu ketika membaca kitab ini hadiah dari ayah saya. Tulisan itu nampak jelas loh. Tapi sekarang ketika saya membacanya, tulisannya dempet. Niki kitabe napa mripate. Sehingga saya cetak kembali, saya print lagi dengan font yang lebih besar.
Insya Allah untuk kitab atau untuk babnya di beberapa masjid saya kembali mengulang kitab Siyam atau kitab di dalam Sahih Bukhari membahas tentang puasa. Minimal ketika akan siam, akan puasa, kita tuntas membaca 2 kitab di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang pertama kitab Siyam, setelah kitab Siyam adalah kitab terkait dengan i'tikaf, supaya kita menjadi orang yang akif, benar-benar bisa fokus ketika melaksanakan i'tikaf. Jangan sampai seperti kata kiai atau para ustadz, jangan sampai i'tikaf kita itu tergoda oleh setan. Setan apa? Setan gepeng. Napa setan gepeng? Jenengan semerat. Jangan sampai kemudian kita ternyata tidak menjadi orang yang fokus untuk beribadah ketika melaksanakan i'tikaf. Nah, hari ini karena kitab At-Tadhkirah itu terkait dengan persiapan kematian, maka di dalam hadis Sahih Bukhari saya akan mengambil juga tema-tema terkait dengan kematian. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW beliau meninggal di kota apa Bapak Ibu? Di Mojokerto. Di kota apa Rasulullah wafat? Madinah. Beliau dimakamkan di Madinah, gitu. Dan sampai hari ini makam Rasulullah SAW itu menjadi komplek Masjid Nabawi. Ya. Insyaallah kita bermohon kepada Allah agar sampai ke sana, ya, bisa ziarah. Nah, di sini kita akan mengingat kembali bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Bismillah. Sumber hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kitab Adzan, bab menyambung atau memperdengarkan suara takbir imam. Ini terkait dengan mukabbir dari istri beliau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah kepadanya, beliau berkata, lamma maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan sakit, dan sakit inilah yang membawa kepada meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau merasakan sakit, yang sakit ini akan membawa kepada kematian Rasulullah. Atahu Bilal yudhinuhu bis shalah, maka datanglah Bilal menyampaikan sudah waktunya sholat. Di Indonesia ini kita juga mengenal Bilal, gitu. Bilal itu biasanya apa saja tugasnya Bapak Ibu? Bilal di Indonesia ini bukan Bilal bin Rabah. Kalau ini Bilal bin Rabah maksudnya. Kenapa tugasnya Bilal ini? Ketika akan sholat Jumat, mengingatkan berulang-ulang, ansitu wasma'u, ngoten nggih enten sing ngomong ae. Sampai ngeden ansitu wasma'u berapa kali diulang? 3 kali. Lho ngoten tasih enten sing ngomong ae. Tapi sakniki enten sing ngenyar malih yang saya dapati. Waktunya khotib naik mimbar, ada jamaah yang menggunakan headset sambil scroll handphone. Ada ternyata. Mungkin karena ketidaktahuan. Jadi perlu kita sampaikan, di beberapa masjid terkait handphone benar-benar dikondisikan, termasuk terkait anak-anak kecil. Datang Bilal yudhinuhu bis shalah, beliau menyampaikan, ya Rasulullah sudah waktunya sholat. Faqala muru Abi Bakrin falyusalli, beliau menyampaikan, mintalah Abu Bakar atau tugaskan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Rasulullah menyampaikan demikian. Qultu,
inna Aba Bakrin rajulun asifin in yakum maqamaka yabki fala yaqdiru 'alal qiraati. Beliau menyampaikan bahwa jika yang mengimami sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar ini adalah seseorang yang lembut. Abu Bakar ini adalah seseorang yang asifun, seseorang yang lemah lembut, hatinya lembut, perangainya lembut. In yakum maqamaka yabki. Kalau beliau ini yang mengimami sholat, menggantikan untuk mengimami sholat, maka beliau ini akan menangis. Fala yaqdiru ala qiraati, sehingga tidak akan mampu untuk menuntaskan membaca bacaan sholat. Nah, ini karakter dari Abu Bakar As-Siddiq. Faqala muru Abu Bakrin falyusallu fakultu mithlahu. Kemudian beliau tetap mengulanginya dengan kalimat yang sama. Mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Faqala fi thalithati aw rabi'ati inna kunna sawahibu Yusuf. Sampai Rasulullah ketika hal itu terulang 3 kali atau sampai 4 kali, Rasulullah meminta Abu Bakar menjadi imam, namun ditawar supaya bukan Abu Bakar. Ketika sudah 3-4 kali, maka Rasulullah menyampaikan, inna kunna sawahibu Yusuf. Engkau ini seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sudah menyampaikan yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Namun kemudian tetap ditawar. Dan sebagaimana godaan wanita-wanita yang merayu Nabi Yusuf, godaannya lembut, tetapi ingin merubah keadaan. Namun Rasulullah tetap meminta muru Abu Bakrin fal yusalli. Tugaskan, perintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan sholat atau menjadi imam sholat. Fasalla, lalu Abu Bakar maju ke depan menjadi imam sholat. Fakharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulain. Kemudian Rasulullah hadir, Rasulullah datang, namun kondisi beliau yuhada baina rajulaini, di napa istilahnya, kanan kiri niku dipegangi napa sih, dipapah. Rasulullah dipapah 2 orang kanan dan kirinya, menunjukkan bahwa kondisi beliau benar-benar lemah. Beliau dipapah kanan dan kirinya 2 orang laki-laki. Ka'anni anduru ilaihi yahuttu birijlaihil ard. Ka'anni anduru, sehingga nampak bagaimana kondisi beliau, yahuttu birijlaihil ard, seolah-olah kaki beliau itu sulit untuk menginjak bumi. Atau ada juga yang menerjemahkan seolah-olah kakinya itu terseret ketika beliau dipapah. Ini bayangkan Rasulullah SAW dalam kondisi demikian mengajarkan kepada kita pentingnya melaksanakan sholat dalam kondisi demikian. Kondisi dipapah, kondisi sangat lemah, tidak kuat. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba yata'akhkhar. Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah hadir, maka Abu Bakar As-Siddiq mundur, memberi kesempatan kepada Rasulullah untuk menjadi imam. Fa asyara ilaihi an shalli, maka Rasulullah SAW memberikan isyarat seolah-olah tetaplah pimpin sholat.
Fata'akhkhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq bergeser atau beliau mundur sedikit. Wa qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal janbihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi Abu Bakar. Posisi awal tadi ketika akan mengimami sholat, posisi Abu Bakar dan jamaah lainnya berdiri. Lalu ketika Rasulullah datang di papah, kemudian Rasulullah duduk, posisi Abu Bakar dan sahabat yang lain masih tetap berdiri. Wa Abu Bakrin yusmi'un nas at-takbir. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq memperdengarkan kepada manusia suara takbir. Ini adalah hadis terkait bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pentingnya melaksanakan sholat. Walaupun kita dalam kondisi sakit, semampu kita melaksanakan sholat. Selama masih ada ingatan, masih ada akal, maka kita sudah diberi keringanan. Tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk, maka boleh dengan berbaring. Tidak bisa menggerakkan tubuh, maka masih bisa dengan isyarat. Selama kita punya ingatan, punya akal, harus melaksanakan sholat. Kalau sudah tidak bisa melakukan apapun, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita juga diajarkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita juga melihat hadis ini secara umum diperjelas oleh hadis lain yang jauh lebih panjang mengenai posisi Rasulullah berada di mana, posisi Abu Bakar berada di mana, kondisinya seperti apa. Di dalam hadis riwayat Muslim, kitab salat, bab imam mencari pengganti jika ada uzur seperti sakit, safar dan selainnya. Yang pernah kami ketahui dari guru-guru kami yang pernah di Arab Saudi, informasi beliau ketika menugaskan salah seorang, istilahnya di kita ustadz, atau salah seorang yang merawat masjid, memakmurkan masjid, maka akan ditemukan di masjid tersebut satu orang yang beliau itu benar-benar merawat semuanya, mulai dari sholat sampai kajiannya, sehingga akan menemukan di masjid tersebut setiap kali taklim akan ketemu dengan ustadz tersebut atau yang memakmurkan masjid tersebut, termasuk sholat, termasuk terkait imam. Maka ketika tidak ada uzur, imam sudah ditentukan, ini imamnya. Kecuali ketika kemudian imam ada uzur, baru mencari pengganti. An Aisyah qalat lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disampaikan dari Ummul Mukminin Aisyah, dari istri beliau, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa berat. Tadi disampaikan sakit, di sini menggunakan istilah berat. Maksudnya sakit berat. Ja'a Bilal yudhinuhu bis shalah. Datang Bilal mengingatkan sudah waktunya sholat. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat manusia atau mengimami sholat jamaah. Qalat faqultu ya Rasulullah inna Abu Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakumu maqamaka la yusmi' nas. Istri beliau Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, sama kalimatnya, jika Abu Bakar
yang memimpin sholat. Sungguh beliau ini adalah seseorang yang lembut. Dan ketika Abu Bakar berdiri menggantikan posisi Anda, maka suaranya tidak akan terdengar oleh jamaah. Karena pada waktu itu belum ada pengeras suara. Falau amarta Umar, Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan lebih baik yang menggantikan adalah Umar. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana karakter Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini, beliau memiliki karakter masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kelembutannya, Umar bin Khattab terkenal dengan tegasnya. Bagaimana tegasnya beliau? Kita sering mendengar ketika ada yang Rasulullah sudah menyampaikan, ada yang tidak setuju dengan keputusan Rasulullah, seringkali kita mendengarkan, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Itulah Umar ibn al-Khattab. Faqala, namun Rasulullah tetap menyampaikan, muru Abi Bakrin fal yusalli bin nas, tetap perintahkan Abu Bakar agar mengimami jamaah untuk sholat, mengimami manusia untuk sholat. Qalat Ummul Mukminin Aisyah, ketika menyampaikan itu Rasulullah masih kekeh yang mengimami adalah Abu Bakar. Fakultu li Hafsah, maka beliau menyampaikan kepada Hafsah. Siapa Hafsah ini? Anak Umar. Hafsah istri Nabi juga. Maka Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan kepada istri Rasulullah yang lain, yakni Hafsah, qulilahu, perkataan seperti yang disampaikan. Maksudnya, wahai Hafsah, ingatkan bahwa yang menjadi imam itu bukan Abu Bakar, tapi yang menjadi imam adalah Umar. Maka hal ini terulang lagi sampai beberapa kali terulang. Tadi disampaikan 3 kali sampai 4 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna la antunna sawahibu Yusufa, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Diulangi lagi oleh Rasulullah, sungguh kalian ini seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf, maka perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Qalat fa'amuru Abu Bakrin yusalli bin nas. Qalat falamma dakhala fi sholati wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khifatan faqama yuhada baina rajulaini. Lalu ketika Abu Bakar akan menjadi imam sholat, tahu Rasulullah hadir dengan dipapah oleh 2 orang, maka Abu Bakar melakukan hal yang tadi disampaikan di hadis pertama, beliau mundur. Bahkan di sini disampaikan lebih jelas, warijlahu tahuttani fil ard, bahwa kaki beliau itu kesulitan untuk berjalan di tanah. Ketika dipapah, seolah-olah kaki beliau menyeret di tanah karena sudah tidak kuat. Qalat falamma dakhala al-masjida sami'a Abu Bakrin khissahu dhahaba yata'akhkhar. Lalu ketika kemudian sudah hadir di masjid, Abu Bakar mendengar atau merasakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, maka Abu Bakar mundur atau bergeser. Fa'auma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum makanaka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi Rasulullah menyampaikan, memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap menjadi imam sholat. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tidak mundur dan tetap menjadi imam sholat? Bagaimana cara Rasulullah memberi isyarat?
Kalau di Indonesia memberi isyarat untuk tetap berada di tempat itu bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Dehem. Paham jenengan? Lah bocah, boloan loro ta. Ngoten iya. Bagaimana biasanya? Isyarat kita kalau misalkan ini imamnya sudah maju ternyata imam tetapnya hadir gitu. Kemudian yang menggantikan ini mundur. Nah, imam tetap ini memberi isyarat tetap di situ saja untuk menjadi imam. Karena ini kondisinya lemah Rasulullah. Kalau di kita umumnya mungkin menunjukkan tempat atau seperti ini, atau orang Jawa itu biasanya jempol ya. Monggo, ngeten. Monggo niku saged napa mawon niku, monggo. Monggo. Itu artinya kita tetap di posisi. Namun di sini disampaikan Rasulullah mengangguk. Nah, ini isyaratnya. Rasulullah mengangguk yang menunjukkan bahwa tetaplah di tempat untuk menjadi makanaka, tetap pada posisi Anda berdiri. Maksudnya Abu Bakar tetaplah pada posisimu dengan anggukan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Nah, tadi disampaikan bahwa Rasulullah itu duduk berada di sisi Abu Bakar. Tidak kita ketahui Rasulullah di sisi kanan atau di sisi kiri. Sementara di hadis ini disampaikan bahwa Rasulullah duduk itu posisinya di sebelah kiri Abu Bakar. Bisa dibayangkan nih, berarti Rasulullah di sebelah kiri, Abu Bakar di sebelah kanan. Qalat fakana Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah qalat, beliau berkata, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Ini lebih jelas. Dan ketika Rasulullah kemudian memimpin salat. Nah, ketika Rasulullah memimpin salat, Rasulullah dalam keadaan duduk sementara Abu Bakar qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah duduk, Abu Bakar berdiri. Jamaah yang lain juga berdiri. Posisi Rasulullah di sebelah kiri, Abu Bakar di sebelah kanan, kemudian jamaah di belakangnya. Tadi Abu Bakrin bis salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti gerakan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengikuti gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtadin nasu bis salati Abu Bakar. Lah ini lebih jelas. Rasulullah kemudian memimpin salat, Abu Bakar mengikuti Rasulullah, sementara jamaah mengikuti Abu Bakar. Dan di sini kita ternyata diajarkan banyak hal, Bapak dan Ibu. Dalam kondisi demikian, ternyata kita mendapati imam sholat sambil duduk, sementara jamaah sholat sambil berdiri. Kita mendapati kondisi demikian. Dan di hadis yang pertama tadi disampaikan, wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbira. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memperdengarkan atau mengeraskan suara takbirnya. Ini yang disebut dengan mukabbir. Mungkin jenengan pernah melihat ketika sholat Id di Makkah atau di Madinah, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, imam itu suaranya lirih ketika takbir, Allahu Akbar. Lalu ada yang meraskan suara Allahu Akbar, semerap gitu. Dan mriki wonten mboten? Napa mboten? Napa mboten? Wonten salone. Dan mriki wonten salone nggih. Weco tambahan ten Masjidil Haram niku empuk suarane nggih. Tapi kenapa masih ada pengulangan seperti itu? Nah, ternyata di antaranya ada penjelasan. Dulu mukabbir itu tidak hanya
satu. Tapi posisinya ada di beberapa titik supaya jamaah semuanya mendengar suara takbir. Karena belum ada pengeras suara. Sehingga dalam sholat-sholat tertentu yang jumlah jamaahnya besar seperti sholat id atau bisa juga sholat Jumat, jika jamaahnya banyak, jika dibutuhkan mukabbir, maka lebih baik ada daripada jamaah bingung tidak dengar. Loh, kok sujud? Aku rukuk durung ya. Jamaah bingung sehingga sholat justru bingung jamaahnya. Karena bisa kita temukan ketika kita melihat bagaimana jumlah jamaah di Makkah atau di Madinah gitu. Atau bisa kita temukan pernah ada suatu kondisi sholat id listrik padam. Itu pernah. Sehingga pengeras suara tidak bisa. Maka hal tersebut boleh sebenarnya kalau memang memerlukan ada seseorang yang mengeraskan suara, maka seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun jika sholatnya di masjid ini tanpa mic pun cukup, ya tidak perlu mukabbir. Wong satu masjid ini misalkan padam itu ngimami sholat, yang belakang insya Allah masih dengar. Apalagi sudah ada pengeras suara. Sehingga di sini Bapak dan Ibu kita diajarkan satu terkait dengan fikih ya. Jumhur ulama atau mayoritas ulama itu menyampaikan pun telas. Baik. Mayoritas ulama menyampaikan jika sejak awal imam sholat itu duduk, maka makmum itu mengikuti imam. Karena ada salah satu hadis juga dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallal imamu qa'idan fasallu qu'udan." Jika imam duduk dalam sholatnya, maka makmumnya juga ikut duduk. Sehingga ulama menyampaikan jika sejak awal imam itu duduk, maka makmum juga duduk. Namun jika kemudian imam itu duduk ketika di tengah-tengah sholat, maka makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam. Nanti bisa lihat terkait dengan fikih ketika imam duduk. Nah, di sisi yang lain kita juga diajarkan Bapak dan Ibu sekali lagi tentang pentingnya sholat. Ada yang menyebutkan dalam hadis ini, oh ternyata ada dua imam dalam satu sholat. Ada yang menyampaikan demikian. Karena awalnya tadi yang ditugaskan menjadi imam Abu Bakar, ternyata Rasulullah hadir, Abu Bakar bergeser. Nah, di hadis yang kedua kita melihat yang mengimami Rasulullah, Abu Bakar mengikuti gerakan Rasulullah dan mengeraskan suara takbir, sementara jamaah mengikuti gerakan Abu Bakar. Ada ulama yang menyampaikan karena bisa kita temukan banyaknya jamaah tidak bisa melihat posisi Rasulullah, sehingga membutuhkan Abu Bakar berdiri, kemudian suaranya dikeraskan. Nah, di sini kita juga mendapati keutamaan Abu Bakar. Bapak Ibu, terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, ada salah satu hadis yang, ya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu diantara doa Rasulullah adalah salah seorang yang dipanggil dari semua pintu jannah. Ketika ini hadis dari Abu Hurairah, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah tentang jannah, dan Rasulullah menyampaikan tentang pintu-pintu jannah. Sebagaimana kita ketahui, kita mengenal pintu jannah itu ada berapa Bapak Ibu? 8. Ada 8. Nah, Rasulullah menyampaikan ada pintu ini termasuk pintu siam itu di jannah, ada pintu khusus untuk shaimun, orang-orang yang puasa, kita menyebutnya dengan ar-rayyan, ya. Dari pintu itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ma'ala man du'iya min tilka abwabi min daruratin fahal yut'a ahadun min tilka abwabi kulliha ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi Abu Bakar ini bertanya, fahal yut'a ahadun min tilka abwabi kulliha, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu jannah itu? Qala, Rasulullah bersabda, na'am wa arju an takuna minhum. Bayangkan ketika kemudian jenengan tanggel Kanjeng Nabi, wonten tah tiyang orang yang dipanggil dari semua pintu. Naam, ada. Sinten Kanjeng Nabi? Awakmu, Kanjeng Nabi. Kalau jenengan dijawab begitu, kula mati sakniki mawon Kanjeng Nabi, saged ngoten. Inilah keutamaan Abu Bakar di antaranya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika jenengan ingin dipanggil dari semua pintu jannah, bacalah sejarah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kita akan mengetahui seperti apa Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, kalau jenengan baca sejarahnya, semua harta diberikan, masuk ke gua Thur, lubang-lubang ular ditutup dengan baju beliau, bahkan ditutup dengan kaki beliau. Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu. Kita dengan Abu Bakar itu bainas sama wasumur bor, jauh sekali. Karena itu mari sekali lagi kita mengingat dan membaca bagaimana sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, dua hadis, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Insyaallah dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.